berada di kampus 4 Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya mau mewawancarai Kakak untuk tugas pengantar arsitektur dan berlaku. Baik, teman-teman boleh sebelumnya pertama rasa panas dari jurusan arsitektur angkatan 2021. baik, saya jelaskan sambil berikan contoh kakak Saya ini adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang sudah dilakukan kepada masyarakat itu sudah berada dari sejak turun-temurun. Salah satu kebudayaan yang ada di Gorontalo itu biasanya kalau ada Gorontalo itu tiap tahun itu sering mengadakan walima. Itu sebabnya kalau budaya arsitek ada yang namanya jalan nih gambar cuman di sini kebanyakan orang itu melihat arsitektur itu ya kebanyakan orang itu menganggap cuma hanya menggambar, padahal di sini arsitektur itu adalah ilmu yang mendesain atau merancang suatu bangunan. arsitektur itu ilmu semua yang dipelajari tentang desain dan rancangan arsitek itu profesi dan rancangan saya Asalnya tadi arsitek itu adalah arsitek, tapi belum dikatakan arsitek. Kita belum bisa dikatakan seorang arsitek kalau memang dilihat dari seorang itu yang bisa menggambar dengan saya. Karena buku arsiteknya lebih spesifik, bisa berdesain dan bisa merancang membuat kawasan maupun sarana dan prasarana. kalau hasil karya nanti Karena sudah sempat belas tentang apa itu arsitek dan arsitektur, jadi untuk karya arsitektur itu ya biasanya berupa gambar karena dia lebih ke arah mendesain atau merancang dalam bentuk kombinasi ataupun dalam bentuk kombinasi. hasil karya itu kalau misalnya hasil karya arsitek kita bangun kita udah juga Struktur bangunan ini juga adalah bagian yang sangat penting pada bangunan. Kenapa seperti itu? Karena sini juga struktur terbagi ada bagian yang dimana ada struktur bagian bawah, terus struktur bagian tengah dan bagian atas. Dimana struktur bagian bawah itu biasa masyarakat umum dengan itu adalah fondasi. Terus untuk bagian tengah itu ada kolom. Sebelum kolom itu dia ada namanya slope. Terus kolom bagian atas ada pulau juga atau ada balok, terus itu struktur dan struktur tiga ini dia sangat penting karena struktur tiga ini adalah bagian yang membentuk suatu ruangan pada suatu bangunan.
konstruksi. Konstruksi itu ya berhubungan dengan struktur, di mana konstruksi itu adalah suatu proses dalam suatu pembangunan, di mana sebelum kita merancang suatu bangunan itu kita harus melakukan itu bagian-bagian yang penting dalam suatu itu konstruksi. Saya sih konstruksi itu lebih ke tata pembangunan. Jadi sebenarnya berancang melalui alat Kalau menurut saya kreativitas itu lebih adalah suatu atau pemikiran baru dan kemudian baru timbul suatu pemikiran baru atau ada suatu barang yang sudah ada dikembangkan lagi menjadi sesuatu yang baru. Jadi, pemimpinan dari jadi kalau dikenal secara umum, estetika itu dia adalah pilihan. Kalau bicara soal estetika adalah arsitektur, estetika itu sangat penting terhadap arsitektur. Apalagi kalau kita merancang, kita hanya menonton, merancang suatu bangunan itu hanya dalam bentuk persegi. Bahkan kita itu harus merancang suatu bangunan itu kalau boleh bisa rancang yang lebih menarik, bahkan harus melakukan juga desain dan itu bisa menambah penampilan bangunan. Terus kalau untuk arsitek, kita kalau dia bisa kita apa memperhatikan estetika bangunan. Dalam mendesain itu, sekalipun untuk memperpindah bangunan, fungsi estetikanya juga itu harus ada fungsi. Dari itu biasanya itu adalah suatu software atau suatu aplikasi yang digunakan oleh biasanya bukan cuma seorang arsitek, tapi ada juga sipil dan juga industri. Tapi kalau untuk sekarang, AutoCAD itu biasanya kalau arsitek biasanya menggambarnya itu sering menggambar dua dimensi, tapi bisa juga menggunakan AutoCAD itu untuk menggambar tiga dimensi. Karena zaman sudah berkembang, makanya timbullah suatu aplikasi-aplikasi yang baru yang mana untuk membuat suatu gambar tiga dimensi itu sudah ada aplikasi baru yang lebih cepat dan lebih mudah digunakan. Karena berhubung ini AutoCAD sebelumnya sudah dipakai oleh pengguna-pengguna entah itu sipil ataupun arsitek, ini ini AutoCAD lebih dominan menggambar bagian-bagian yang penting bangunan, yaitu tanah, tampak, kan, sampai digadai detail bangunan. Terima kasih. Oke, jadi saya sedang bersama dengan kakak senior dari program studi lain. Program studi matematika. Boleh perkenalkan diri, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Abdul Jabar Nento, bisa dipanggil Loki. Saya berasal dari program studi matematika Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya berada pada semester 5, yaitu angkatan 2021. Baik, ini saya mau bertanya, Kak. Apa sih yang kakak tahu tentang kebudayaan itu? Kalau yang saya tahu tentang kebudayaan itu menurut dari pandangan saya adalah suatu kebiasaan yang mengatur alur hidupnya suatu masyarakat tertentu yang memunculkan nilai-nilai estetika atau nilai-nilai
adat yang mengakibatkan kebiasaan tersebut menjadi suatu budaya tetap bagi masyarakat. Jadi kalau dari saya mungkin intinya kebudayaan itu adalah sebagai suatu jawaban aturan dari yang kita ketahui untuk mengatur masyarakat itu tersebut bagaimana cara masyarakat tersebut hidup. Pertanyaan selanjutnya, arsitektur. Oh, apa yang dimaksud dengan arsitektur? Mungkin karena saya berasal, maksudnya saya juga bukan tidak mempelajari ilmu arsitektur. Kalau dari pandangan saya sebagai seorang mahasiswa prodi lain, saya menganggapnya arsitektur adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan perhitungan terhadap desain sebuah bangunan, bagaimana suatu bangunan itu dapat berdiri kokoh dengan perkiraan dan pengukuran secara matematis. Jadi kalau dari mungkin kita punya kesamaan satu pengukuran. Jadi mungkin kami mempelajari tentang ilmu matematika secara teori, tetapi di kaliannya adalah penerapan penggunaan ilmu matematika. Selanjutnya, arsitek. Apa yang maksudnya arsitek? Kalau arsitektur adalah suatu pekerjaan atau suatu ilmu, kalau arsitek adalah orangnya. Jadi arsitek itu mungkin orang yang meladeni profesi tersebut atau menerapkan ilmu-ilmu arsitektur dalam proses perancangan atau proses perancangan sebuah bangunan. Selanjutnya, hasil karya arsitektur itu seperti apa sih, Kak? Karya arsitektur. Kalau tadi kan saya melulu membahas tentang pembangunan. Jadi yang dimaksud di sini pembangunan bukanlah terpaku pada satu bangunan yang utuh, tidak. Arsitektur kalau dari saya mungkin dapat merancang sesuatu seperti bangunan rumah, bangunan kayak bangunan sebagai satu fungsional tertentu, misalnya seperti patung atau seperti tempat-tempat sesuatu yang memiliki fungsi-fungsi tertentu dan dapat dirancang melalui ilmu arsitektur dengan mempertimbangkan perhitungan secara matematis. Selanjutnya, struktur bangunan. Struktur bangunan, kalau dari saya sih saya kurang paham ya terkait apa itu struktur bangunan, cuma ya gitu kayak mungkin struktur suatu bangunan, bagaimana cara bangunan itu dibangun, atau kayak ini masalah apa ini kalau di Lantai, apa tuh fondasi. fondasinya gimana, tiang-tiangnya gimana, itu mungkin struktur. Iya. Selanjutnya, konstruksi bangunan. Konstruksi itu bukannya proses pembangunan sementara berjalan mulai dari awal perencanaan, setelah proses perencanaan bangunan tersebut maka akan dikonstruksi sesuai dengan cetak birunya yang dihasilkan oleh seorang arsitek, begitu? Atau kurang tepat? Kalau kita nggak tahu, jawab asal. Jawab apa adanya Iya, ya. yang kita tahu saja. Selanjutnya, kreativitas. Kreativitas. Mumpung saya adalah mahasiswa program kreativitas, mahasiswa PKM, saya akan jawab ya. Jadi kalau dari saya, kreativitas adalah suatu kelebihan atau suatu keahlian dalam bidang tertentu, baik dalam berbagai bidang untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Nah, yang dimaksud unik di sini adalah bagaimana kita memberikan suatu fungsi tertentu untuk sebuah kegiatan, sebuah benda, sebuah rancangan, sebuah ide yang berguna, tapi juga efisien serta praktis. Nah, unik di sini juga harus dapat diterapkan pada berbagai hal. Bagaimana kita merancang misalnya suatu kegiatan, ya bagaimana kita merancang suatu kegiatan itu agar efisien, agar praktis dan menginginkan hasil yang akan dicapai. Sementara pada benda bisa saja kita mempertahankan atau mementingkan tingkat estetikanya benda tersebut, tetapi memperhatikan juga tingkat kepraktisan benda tersebut dan daya tahan juga sih. Yang terakhir itu CAD. Boleh Di skip nih. maksudnya Itu seperti aplikasi. maksudnya boleh apa itu kaca dia kayak Itu sih kayak apa ya?
aplikasi pembuat perancang Oh. bangunan. Tidak tahu. Kalau ditanyanya MATLAB atau SkillUp saya tahu. Ditanyanya Wolfram Alpha, perhitungan matematis saya tahu. Terima kasih Kak Lucky sudah menjawab pertanyaan Oke. beberapa pertanyaan. Oke, sama-sama. Sudah membantu juga saya. Oke. Semangat hidup mahasiswa. Semangat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serina Faradila Rumuat dengan NIM 5514231010. Saya dari jurusan Teknik Arsitektur. Saya sekarang ingin membuat tugas wawancara pada kakak senior program studi lain. Sebelumnya boleh tak perkenalkan nama? Oh ya baik, oke. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Afdal Syahdi Pelangi. Saya dari program studi pendidikan IPA. Ya, dari program studi pendidikan IPA. Langsung di pertanyaannya Kak. Menurut kakak sih apa sih itu arsitek kebudayaan itu? Nah, kalau menurut pandangan saya, kebudayaan itu adalah pola pikir, terus ada kepercayaan, norma, nilai, bahasa, dan berbagai aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan pola pikir atau pola pikir masyarakat. Selanjutnya arsitektur itu apa sih Kak? Kalau arsitektur adalah ilmu atau seni yang merancang suatu pembangunan, macam-macam bangunan. Selanjutnya arsitek. Kalau arsitek sendiri adalah yang merancang bangunan tersebut. Selanjutnya hasil karya arsitek itu berupa apa? Kalau hasil karya arsitek misalkan saya mengambil contoh di macam arsitek yang paling terkenal itu, arsitektur yang paling terkenal dia adalah Burj Khalifa. Nah itu merupakan hasil dari sebuah karya arsitek. Selanjutnya perancangan. Nah, kalau perencanaan menurut saya adalah rancangan awal sebelum tindak pelaksanaannya. Selanjutnya struktur bangunan. Nah, kalau struktur bangunan mungkin saya belum. Pas ya. Selanjutnya konstruksi bangunan. Ya itu juga saya belum tahu. Kreativitas. Nah, kalau kreativitas adalah ide atau gagasan yang muncul dalam pikiran kita sendiri sehingga memunculkan ide-ide yang baru. Selanjutnya Estetika ya saya belum tahu. Pertanyaan terakhir CAD. Mungkin baru saya kenal itu ya. Yang cuma itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Kak sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih. Siap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Serina Faradila Rumuat dengan NIM 5514231010, jurusan Teknik Arsitektur, program studi S1 Arsitektur. Hari ini saya sedang berada dengan Kak Syarif saya dari jurusan arsitektur UNG ya. Saya akan membacakan pertanyaannya Kak. Oh iya silakan. Pertanyaannya, jelaskan apa itu arsitektur beserta contohnya. Oke. Arsitektur itu adalah kalau menurut saya arsitektur adalah sebuah seni yang dimana seni itu dia berhubungan langsung dengan manusia. Dimana kalau yang seperti yang kita tahu seni itu dia berhubungan dengan keindahan. Segala sesuatu yang indah itu disebut seni. Jadi arsitek ini dia suatu ilmu yang mengembangkan kesenian dan juga kenyamanan dari manusia itu sendiri. Hal ini bisa dilihat sebenarnya dari beberapa desain arsitektur yang terlihat indah. Pertama ada beberapa bangunan yang memiliki banyak konsep mulai dari modern, kontemporer, oriental, ada yang futuristik lah. Jadi hal-hal ini bisa membuat arsitektur ini dia semakin lebih maju sebenarnya. Dia mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, menurut kakak apa sih itu kebudayaan? Dan Oke. contohnya. Kalau
kebudayaan itu sendiri, kebudayaan itu adalah hal-hal yang sudah melekat pada satu sistem sosial manusia. Kebudayaan itu dia sudah ada dari sejak awal manusia itu ada. Jadi kebudayaan itu dia bisa berupa hal-hal seperti perilaku, sikap, kemudian aktivitas dan berbagai hal. Jadi kalau misalnya mencontoh dari penjelasan tadi, kebudayaan itu bisa berarti adat dari suatu daerah, atau mungkin ada beberapa hal. Kalau dalam arsitek itu dia ada kebudayaan dalam bangunan, itu disebut arsitektur vernakular. Di situ dia di mana bangunan itu dia melekat pada kebudayaan sekitar seperti itu. Kalau arsitek sendiri menurut kakak seperti apa? Kalau arsitek sendiri itu sebenarnya simpel. Arsitek sendiri itu adalah orang yang mempelajari ilmu arsitektur. Seperti penjelasan tadi, arsitektur kan adalah seni. Berarti arsitek ini adalah seorang yang berjiwa seni, seperti itu. Tapi seni di sini dimaksudkan untuk kenyamanan manusia. Di samping ada keindahan, tentu ada kenyamanan, karena arsitek ini berhubungan dengan tempat tinggal manusia. Selanjutnya hasil karya arsitektur itu seperti apa sih kak? Kalau hasil karya arsitektur itu dia cukup mengesankan sebenarnya, dimana hasil karya arsitek ini dia tidak terikat dengan hukum-hukum yang berlaku. Misalnya ada beberapa bangunan arsitek yang didesain seperti melengkung, ada yang kelihatan tidak seimbang, tetapi itu sebenarnya sudah dipikirkan secara matang, sudah dipertimbangkan bahwa bangunan ini pasti akan bisa berdiri dan juga kuat. Selanjutnya perancangan. Kalau untuk perancangan dalam dunia arsitek, dalam perancangan itu dia memperhatikan segala kondisi dan situasi, mulai dari kondisi yang panas, kemudian ada cuaca, terus ada sirkulasi, penataan ruang, terus ada biasanya ada yang namanya orientasi bangunan, itu juga mempengaruhi dalam perancangan. Kalau struktur bangunan kak? Kalau untuk struktur bangunan dalam arsitek itu, struktur bangunan dia tidak ada batasan sebenarnya kalau untuk struktur bangunan. Jadi terserah mau dibuat bagaimana strukturnya, asal itu sudah diperhitungkan sebenarnya, dan paling penting itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Dan selanjutnya itu konstruksi bangunan itu kak? Kalau untuk konstruksi, dalam suatu konstruksi bangunan, hal yang paling penting itu adalah kekuatan sebenarnya. Kekuatan, keindahan, dan fungsi sebenarnya. Kalau bangunan itu indah tapi tidak kuat, itu sama saja buruk sebenarnya. Arsitek itu dia ada satu julukan sebenarnya, itu the client killer atau pembunuh klien. Hal itu bisa terjadi kalau misalnya dilihat dokter ketika dia mengalami malpraktek, itu yang mati hanya itu orang. Tapi ketika arsitek terjadi kesalahan perancangan, yang mati adalah semua yang di bangunan itu. Nah, jadi konstruksi dalam arsitek itu dia harus diperhitungkan secara matang dan tidak melupakan juga keindahan. Selanjutnya kreativitas.